Dan yang memvalidkannya momentum di H1. Sebelum muncul momentum H1, kita boleh OP di kawasan arah kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi berkenaan dengan BBM Awam Ali berdasarkan dengan pertanyaan teman-teman terbanyak dan yang sudah masuk melalui link Saweria. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang gak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada satu informasi yang sangat menarik yang bermanfaat untuk kita semua. Mari sejenak kita simak dulu informasi berikut ini. Apakah kamu sedang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal dan tanpa perlu trading? Jika ya, maka bergabunglah dengan program afiliasi DXM. Hanya butuh 3 menit untuk memulai. Dengan program afiliasi XM, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan hanya dengan mengundang orang lain untuk menjadi trader di XM menggunakan link afiliasi kamu. Nah, berikut adalah beberapa kelebihan menjadi partner XM. Dapatkan komisi hingga 80 US dollar atau sekitar 1,2 juta rupiah per lot transaksi dari orang yang kamu undang. Tidak ada batasan komisi, undang sebanyak-banyaknya temanmu dan lihat penghasilanmu meningkat. Pendapatanmu terlihat secara real-time, akurat, dan transparan setiap harinya. Komisi dibayarkan tepat waktu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Dan jangan lupa, ada juga program hadiah Mitra XM. Raih pencapaianmu dan dapatkan keuntungan hingga 150.000 US dollar. Jadi, tunggu apa lagi? Bergabunglah segera dengan program afiliasi XM dan mulai cuan tanpa batas. Klik link yang ada pada deskripsi untuk informasi lebih lanjut. XM, kesempatan untuk meraih penghasilan tambahan menantimu. Oke, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil peluang dan manfaat yang ada. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan menggunakan chart. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kak Rania ya. Dari Kak Rania, kita sebut aja D ya, biar lebih mudah. Oke, ini ada pertanyaannya. Assalamualaikum Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rania. Tolong bahasa gold. Tolong bahas gold, Bang. Re-entry sell setelah CSM terbatal. Re-entry buy setelah CSK juga gagal. Bingung. Tolong penjelasan ya Bang, terima kasih. Sama-sama. Memang dari malam kemarin banyak sekali pertanyaan tentang gold ya, terjebak di re-entry setelah CSM dan re-entry setelah arah kuku. Jadi di sini Kak Rania sudah mewakilkan melalui link Saweria, jadi memudahkan dalam memfilter pertanyaan dan semoga bisa menjawab buat Kak Rania dan kawan-kawan yang bertanya tentang goal yang lain, yang juga beberapa teman kita yang MC ada yang harus cut loss ya, itu karena gagal setup di goal dan sebentar lagi kita akan lihat di chat. Dan di sini juga ada Bang Laben ya, berbagi kopi ke Bang Zul. Terima kasih atas ilmu gratisnya Bang. Serasa ikut kelas yang simple dan mudah dimengerti. Sehat terus dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Bang Labin sudah berbagi kopi ke Mimin ya. Semoga dimudahkan kepahaman, dilancarkan rezeki dan
konsisten terus untuk profitnya. Salam juga buat keluarga. Oke, sekarang kita buka chart. Kita akan lihat pertanyaan Kak Rania. Kita baca sekali lagi. Goal re-entry sell setelah CSM terbatal, re-entry buy setelah CSK juga gagal. Jadi bingung ya. Oke, sekarang kita coba buka chat supaya kita lihat dan semoga bisa kita jawab dengan baik ya, berkenaan dengan goal. Goal. Kebetulan sudah langsung di goal ya, di H4. Oke, kita buka dan kita ganti background warna putih sesuai dengan banyak request dari teman-teman. Oke, kemarin ya mungkin terkena di DNP ini yang ya sebentar. Nah, mungkin CSAK yang ini re-entry yang ini, kemudian jadi CSAK buy, re-entry buy juga terlajak ya. Ada juga CSAK sell, nge-sell juga terbang ya. Di sini memang banyak sekali yang terjadi kekeliruan ya, setelah layer sell terbatal, layer buy juga terlajak sampai ke bawah ya. Oke, di sini sebelum kita bahas lebih lanjut ya, sebelum kita bahas lebih lanjut ke memvalidkan re-entry di sini, kalau kita melihat kepada goal ya, lihat dulu ke belakang ya, di sini telah terjadi beberapa rejection, ada MA50 di luar BP dan ini juga rejection MA50. Cuman yang membedakan yang ini ada momentum awal atau momentum yang break low BB ya, yang break low BB, dia tidak break MA50, masih break low BB, breaknya pun juga kecil ya. Itu disebut dengan momentum awal, bukan momentum perubahan tren. Oke. Nah, di video sebelumnya Mimin sudah bahas tentang momentum yang perubahan tren dan momentum yang biasa-biasa saja atau kita sebut saja momentum awal ya, karena dia tidak membawa perubahan tren. Nah, kalau momentum yang perubahan tren, dia breaknya langsung break BB dan juga break EMA50, contoh seperti ini. Kita ulang sedikit tentang momentum yang ini. Dia break low BB dan juga break EMA50. Ini momentum untuk pertukaran tren. Oke. Nah, seperti ini juga momentum pertukaran tren. Nah, kalau yang di depan tadi di ini yang terbaru, ini memang momentum, tapi ini momentum awal atau bukan momentum yang berubah atau membawa perubahan tren. Ini kalau sekedar kita melihat kepada time frame H4. Jadi selama dia belum ada momentum yang break low B atau MA50, maka trennya masih tergolong trend buy dan zona tersebut adalah zona-zona re-entry di time frame atasnya. Contoh kita lihat di belakang, di sini ada rejection sekali. Di sini juga rejection EMA50. Di sini EMA50-nya keluar walaupun dia tak reject, tak sampai ya. Kemudian ini kawasan yang di reject sekali lagi, 1 2 3 4 kali reject. Nah, kawasan-kawasan yang rejection kepada low BB MA50 adalah kawasan-kawasan re-entry pada satu time frame di atasnya. Ya, ini bisa kelihatan ya, kelihatan dengan jelas kalau kita melihat kepada daily. Ini ada kawasan arah kuku, ada re-entry, kawasan-kawasan zona-zona re-entry. Dan di sini yang kemarin seolah-olah ada re-entry sell pada H4, padahal momentum masih perjalanan untuk melanjutkan perjalanan masih ada. Kalau kita melihat kepada daily ya, jadi kalau hanya sekedar melihat H4 memang ya rentan ya, rentan terkena. Kenapa? Karena H4 bukan setup yang sebenarnya berlaku. Kalau lihat kepada weekly, monthly, semuanya masih trend
kenaikan. Trennya kuat, zone zero loss. Ya, ini zone zero loss dari monthly. Lihat weekly juga kawasan perjalanan daripada respon mid BB ke top BB. Ya, kalau lihat daily juga masih zone zero loss buy. Oke, jadi masih kawasan kuat zone zero loss buy yang mengikuti perjalanan re-entry monthly. Nah, yang memvalidkan re-entry monthly adalah momentum daily. Ya, hanya perjalanan monthly ini diteruskan berlanjut. Oke. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat contoh yang banyak terkena di kawasan ini ya, di re-entry ini. Kalau kita lihat kepada H4, kalau kita lihat kepada H4 memang di sini ada satu momentum. Tapi kita sudah cerita banyak kali apa momentum yang probabilitasnya cukup tinggi untuk memvalidkan momentum tersebut. Ya, kita sudah bahas beberapa kali bahwa di time frame atasnya mesti ada arah kuku, tapi di sini nggak ada. Jadi ini adalah momentum, ciri-ciri momentum yang fake. Tetapi ketika sebelum atau di kawasan re-entry ini berlaku, kita juga harus pantau. Kadang-kadang dia turun sekali untuk membuat MHV karena ada momentum. Kadang-kadang. Nah, kadang-kadang kebetulan yang malam kemarin terjadi, di sini dia bagi sekali turun, reject lagi MA50. Ya, jadi baru naik sampai membuat arah kukuh. Ya, oke, katakanlah kita akan menganggap ini adalah re-entry sell pada H4, tujuannya untuk membuat MHV. Contoh, kan harapan kita mau masuk re-entry untuk kita ambillah MHV, anggap saja kita mau scalping. Oke, sekarang kita lihat adakah time frame kedua dan ketiga mendukung untuk penurunan. Ya, dan yang memvalidkan re-entry H4 adalah momentum pada M15. Katakanlah kita mau coba counter trend re-entry, counter trend daripada momentum awal pada H4. Kita lihat M15 apa yang dia beri untuk mendukung setup tersebut. Jawabannya tidak ada. Yang ada momentum buy. Oke, kalau kita lihat ke time frame kedua ataupun time frame H1, di sini ada momentum pertukaran tren. Momentum yang break EMA50 yang mana yang sebelumnya ada satu momentum pertukaran tren pada H1 sehingga naik mematikan momentum yang ini. Artinya momentum sell telah dimatikan dengan momentum buy yang ini. Makanya setup H4 terbatal. Oke, setup re-entry H4 terbatal. Dan sebelum terbatal pun tidak ada dukungan mulai dari M15 untuk penurunan, tidak ada. Kenapa? Karena yang ada momentum buy di M15. Yang ada momentum buy berterusan. Ada momentum, ada momentum, ada momentum, dan zone zero loss buy. Time frame M15. Jadi kalau misalnya kita sell, maka harus cut loss. Katakanlah kita tersilap setelah sell waktu di sini, ya, maka wajib cut loss. Karena yang close ini adalah momentum. Karena sebenarnya pun kalau kita sell di sini tiada konfirmasi apapun. Tetapi secara zone iya, MA5, MA10 pada H4 adalah top BB pada H1. Tetapi itu masih zona, belum ada konfirmasi. Sebagusnya ada reverse, ada retest. Sebagusnya di time frame L15 mesti minimal ada arah kukuh. Kalau kita mau sell, tetapi nggak ada, makanya terbatal. Sehingga naik membuat arah kukuh. Nah, terjadi lagi. Setelah arah kukuh, ada re-entry buy. Kawasan ini re-entry buy.
tapi malah buat arah kuku sel kembali. Oke, yang by ini coba kita cari konfirmasi. Ada tidak yang memvalidkan re-entry by ini adalah momentum by pada M15? Coba kita lihat. 15, kita cari. Nah, ada nggak momentum buy? Katakanlah di sebelum di area buy ini, sebelum dia terlajak di sini kawasan yang bagus mungkin untuk H1. Nah, di sini ada reverse retest di kawasan E50 pada H1. Oke, cantik. Ya, ini seperti SOP yang Mimin bahas. Cantik, ada reverse, ada retest. Oke. Kita buy ini sebab ada re-entry yang candle ini re-entry hampa. Tetapi adakah M15 mendukung untuk kita buy? Tidak ada dukungan. Kenapa? Arah kukuh pun nggak ada di kawasan ini. Arah kukuh pun tidak ada. Yang ada naik untuk reject. Reject yang ini di kawasan TP wajib ekstrim di H1. Jadi kalau kita buy nggak TP maka akan terkena. Ya, turun. Sehingga membuat ekstrim magic. Ini ada ekstrim magic. MA10 keluar low BP. Ekstrim magic. Baru di sini di kawasan yang terlajak, candle yang terlajak. Ya, tapi di sini tiada momentum. Tiada momentum sell. Masih dikawal dan bersamaan dengan MA5, MA10. Di sini seolah-olah arah kukuh sell. Sebenarnya kawasan ini kawasan perjalanan candle lanjutan pada re-entry daily. Dan yang memvalidkannya momentum di H1. Sebelum muncul momentum H1 kita boleh OP di kawasan arah kukuh. Kalau kita tunggu valid, tunggu momentum. Tetapi kalau kita mau entry lebih medium risk adalah arah kukuh. Entry cepat ya di low BB. Tapi kalau muncul momentum yang baru harus cut loss. Cuman kita ceritakan kenapa ini terbatal. Ya, jadi kenapa ini terbatal? Pertama, tidak ada dukungan di time frame bawah. Kenapa re-entry pada saat di sini candle ini tidak jalan? Karena di M15 juga tidak membuat momentum kawasan ini. Tiada satupun momentum. Sehingga baru muncul momentum di sini. Baru ada buy yang cantik. Kawasan ini. Ini kawasan re-entry H1. Arah kukuh re-entry. Inilah buy-buy yang cantik. Dan re-entry ini di dalam perjalanan candle hampa dan candle lanjutan dalam perjalanan re-entry daily. Paham nggak kira-kira? Jadi yang terbatal itu karena belum didukung oleh time frame bawahnya. Jadi kalau kita misalnya terlanjur entry, jangan ragu untuk cut loss. Kita tersilap cut loss, jangan kasih sampai MC karena ada beberapa yang chat Mimin membiarkan sampai MC. Contoh ada buy di sini. Di sini nggak ada momentum di time frame M15, nggak TP, terjun di sini M15 ada momentum yang baru, tidak cut loss, akhirnya MC. Setelah MC baru terbang. Karena kita tidak paham betul yang mana yang terbatal dan bagaimana yang valid. Nah, jadi kalau misalnya kita buy di sini adalah candle penerusan daripada perjalanan dari entry daily. Makanya di satu SOP Mimin bagi yang mudah ya, yang mudah dan jelas dipahami, maksudnya supaya mudah dalam dipelajari dan acuannya clear. Baru bisa belajar yang lain. Contoh yang jelas seperti ini. Ini SOP yang Mimin bagi ya. SOP yang Mimin bagi bila contoh H1 ada re-entry.
Time frame kedua kan M15, dia berada di rejection ataupun extreme bersama MA50. Contoh seperti ini, extreme bersama MA50 atau rejection. Time frame ketiga kita tunggu arah kuku. Tunggu arah kuku minimal. Ini ada arah kuku yang ini. Baru kita entry. Tarik Fibo. Bentar, Fibonya nggak kelihatan. Tarik Fibo. Disinilah kita buy. SL kita bila muncul momentum yang baru. Nah, kalau kita ikuti SOP, dapatlah profit. Nah, tujuan Mimin bagi salah satu SOP yang jelas, supaya mudah diterapkan dan kelihatan jelas. Bukan berarti dengan cara yang lain tidak boleh, boleh. Tapi kalau kita kurang jelas, kurang zona yang cantik untuk kita awal-awal belajar, maka akan terkena dan MC terus-menerus. Kita belajar bertahap. Setelah kita terbiasa dengan ini, kita boleh cari yang lain. Kita misalnya punya beberapa akun. Contoh ada satu re-entry yang cantik contoh. Untuk kawasan ini ada re-entry di H4, kawasan reject 550 contoh. Kita masuk entry di H1 setelah ada arah kuku. Pada saat ini tidak ada arah kuku. Jadi kita nggak dapat entry. Ada momentum tapi juga tidak membagikan kita peluang re-entry sekalipun. Jadi yang ada di kawasan ini untuk kita buy. Kita tunggu. Kita tunggu yang cantik. Kalau ini kan kurang cantik, MA50-nya di tengah ada candle yang lepas. Kita mau re-entry yang seperti SOP, tujuannya untuk memudah jelas dulu. Jelas dulu contoh seperti ini. Ini re-entry daily. Kawasan H4 extreme atau rejection MA50. Tunggu arah kuku minimal dan sekurang-kurangnya di H1. Nah, contoh ada arah kuku. Kita boleh masuk di re-entry. Kita tarik Fibo. Selama tidak muncul momentum yang baru, kita boleh layer di level-level Fibo. Dan kita punya acuan yang jelas untuk TP. Ada TP1, ada TP2, ada TP3 kalau kita menunggu Fibo. Setelah TP3 dia terjun balik. Maksudnya, Mimin bagi SOP ini supaya ada ketentuan yang jelas. Ya, kalau sudah terbiasa, sudah mata sudah terlihat dengan jelas, bisa diterapkan dengan SOP yang lain. Mimin bukan tak bagi SOP yang lain, tapi dengan satu SOP ini saja sudah bisa profit. Cuman, memang gak selalunya ada, gak selalunya clear. Makanya butuh cari di pair-pair yang lain. Kalau gagal kita cut loss, ada acuannya, cut lossnya di mana, TP-nya di mana. Ya, seperti itu. Makanya yang Mimin bagikan SOP yang jelas. Jadi, yang jelasnya maksudnya yang mudah untuk dilihat acuannya. Bukan berarti SOP yang lain gak ada. Ya, misalnya contoh di sini, nah hanya ada re-entry setelah arah kuku. Ya, di time frame H1 mesti extreme reject 50. Ini nggak ada. Ada reject 50 di sini. Tapi kekuatan di sini ada. Mimin tetap entry. SL kita di sini bila muncul momentum yang baru. Kenapa berani sell? Karena ini momentum pertukaran tren. Time frame ketiga tetap kita menunggu arah kuku. Nah, arah kuku. Tunggu arah kuku, tarik Fibo. Kita bisa dapat TP1, TP2. SL kita jelas di atas area ini. Tapi kan secara SOP yang Mimin share di sini tidak ada MA50. Boleh aja. Kita gunakan multi time frame. Ini kan candle telajak, kalau kita buy yang mampus. Kenapa? Karena di kawasan ini masih tertahan di area MA5, MA10 high. Walaupun ini counter trend. Nah, sama juga seperti yang terbatal. Yang terbatal tidak ada konfirmasi.
Contoh di sini re-entry sell H4 setelah momentum yang kita anggap momentum, oh ini akan turun untuk membuat MACD minimal. Lihat kepada H1. Ada nggak dukungan? Tidak ada. M15 juga tidak ada. Jadi kalau kita sell memang pasti terkena. Oke. Nah, begitu juga dengan re-entry buy yang ini. Re-entry buy yang ini. Nah, ini sebelum ada dua candle yang selajak. Ya. Kita lihat kepada time frame kedua. Nah, ini sini time frame kedua ada recovery test. Oke, tes kita masuk. Begitu di time frame ketiga, tidak ada arah kukuh. Nah, di sini nggak ada arah kukuh. Macam mana cara kita entry? Nggak ada arah kukuh. Oke, katakanlah kita udah entry buy, tuh muncul momentum sell. Cut loss. Kita udah tempatkan SL di bawah low BB ataupun momentum kita cut loss. Kalau enggak, naik sekali MC. Minimal ada arah di time frame ketiga ini. Minimal. Kalau nggak sanggup, tunggu momentum untuk memvalidkan setup. Tapi kalau secara SOP, Mimin bagikan, memang diambil arah kukuh di time frame ketiga. Tapi untuk memvalidkan setup itu baru jalan setelah ada momentum di time frame ketiga. Selama tidak ada muncul momentum, setup itu nggak jalan. Seperti itu. Semoga bisa menjawab untuk Kak Rania dan kawan-kawan yang lain yang terkena di cool ya. Apalagi cuma sekedar melihat kepada H4. Nggak masalah, kita lihat ke daily. Daily itu satu hari satu candle close. Kita lihat aja di daily. Tapi kita mau scalping nggak apa-apa. GPS kita itu di daily. Tetap dan perjalanan yang berlaku di daily ataupun weekly. Kita entry mau scalping di H4, di H1 itu bebas, tapi lebih selamat kalau kita ikuti trend daily. Sebab apa? Trend daily itu sehari satu candle. H4 satu hari ada 6 candle. H1 24 candle. Jadi kalau kita ikut trend daily memang lebih selamat. Itu ya. Semoga bisa menjawab untuk Rania dan kawan-kawan yang lain yang terkena di goal yang menarik entry sell setelah CSM terbatal, re-entry buy pun setelah CSAK juga gagal. Ya, semoga bisa menjawab dengan penjelasan yang sudah kita kongsikan barusan, yang mana re-entry ini tidak ada dukungan di dua time frame di bawahnya. Yang kedua, momentum ini adalah momentum awal, bukan momentum pertukaran tren. Yang ketiga, re-entry setelah arah kukuh yang ini yang tidak ada arah kukuh di time frame M15 sekaligus tidak lanjut dengan momentum. Oke. Nah, semoga bisa menjawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu agar durasi tidak terlalu panjang. Mimin mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Sampai di sini dulu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat backtest, dan salam profit.